Berarti kalau ini PT Surya yang bayar PPh 21. Nah, berarti kan tadi 1.250.000. Berarti jumlah yang dibayar oleh Bapak Santo 25. Berarti cuma dibayar perusahaan, dia akan mencatatnya gini. Nah, ya. Nah, ada kemungkinan nih, ada dua kemungkinan. 25 jutanya itu sudah net, atau dia 25 jutanya itu sebelum potong pajak, ya. Kalau sudah net gini, berarti ini adalah metodenya, berarti kita akan nyatet beban gaji 26.250 kalau yang ini. Kalau yang ini kita catat beban gajinya 25 juta. Aduh, ya. Ini namanya dengan metode gross up. Gross up. Ya. Nah, kalau ini metode gross up, maka yang ini dengan metode netto. Nah, ya. Nah, ini konsepnya. Ini konsepnya. Nah, sebentar, saya ada hitungannya. Tunggu. Belum kita masuk ke jurnalnya, segala macamnya, ya. Kita lihat dulu sebentar. Ya, nih, lihat dulu sebentar ya. Saya share screen. Udah kelihatan? Udah kelihatan? Udah, Bu. Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas ya terkait metode pengakuan PPh pasal 21 oleh pemberi kerja, yaitu perusahaan. Jadi sebagaimana yang kita tahu, perusahaan sendiri itu dapat memilih salah satu dari ketiga alternatif dalam pengakuan PPh pasal 21, yaitu metode gross, metode net, dan metode gross up. Nah, kalau dilihat dari sisi pembuat undang-undang, yaitu pemerintah itu sendiri, sebenarnya pemerintah itu meniatkan bahwa perusahaan itu harus menggunakan metode gross, yaitu di mana konsepnya sederhana bahwa setiap penghasilan perlu dipotong pajaknya. Jadi kalau seseorang mendapat penghasilan, maka pasti dari penghasilan tersebut akan disisihkan untuk biaya pajak. Nah, jadi kalau kita lihat di contoh gross yang di hadapan layar, misalnya karyawan dijanjikan gaji 10 juta. Nah, karyawan di sini mendapat penghasilan. Nah, tapi kan konsep dasar dari pajak itu sendiri, setiap penghasilan akan ada biaya pajaknya ya. Nah, tapi hanya menerima 9,6 juta. Kenapa? Karena dipotong PPh pasal 200 sebesar 390 ribuan. Nah, ini yang diniatkan oleh pembuat undang-undang. Nah, tapi dalam praktiknya, karena undang-undang itu sendiri terdapat celah, muncullah dua alternatif tambahan, yaitu net dan gross up. Ya. Nah, net ini seperti apa?
net ini karyawan yang dijanjikan 10 juta tadi akan tetap menerima 10 juta. Kenapa? Kok nggak bayar pajak 350.000 tadi? Karena ditanggung oleh perusahaan. Nah, jadi perusahaan membayarkan pajaknya, sehingga karyawan tadi dapat menerima take home pay secara penuh. Kenapa kok perusahaan mau repot-repot membayarkan biaya pajak yang menurut undang-undang harusnya itu menjadi beban si penerima penghasilan? Ya mungkin karena perusahaan ingin meningkatkan loyalitas karyawannya, ingin meningkatkan kesejahteraan karyawannya, sehingga tidak dilarang untuk penggunaan metode net ini di perusahaan. Nah, kalau di kantor saya sendiri, perusahaan saya menggunakan metode net, sehingga take home pay saya penuh, jadi karena ditanggung oleh perusahaan. Nah, lalu kalau gross up apa? Nah, konsepnya sebenarnya sama seperti net, yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan karyawan, sehingga karyawan dapat menerima take home pay secara penuh, tetapi caranya saja berbeda. Kalau di metode net tadi itu kan sederhana itu, ya sudah langsung saja kita bayarkan 392.000-nya. Nah, di metode gross up, karyawan itu akan dijanjikan gajinya itu lebih tinggi. Nah, 10.392.000 misalnya, termasuk tunjangan pajak. Nah, jadi beda metode net kalau dari sisi bahasa, kalau tadi 390.000-annya itu ditanggung, kalau di gross up itu ditunjang. Nah, sehingga karyawan nanti menerimanya itu akan bersih 10 juta. Kenapa? Karena akan dipotong PPh pasal 21 sebesar 390.000 tadi. Nah, kalau di metode net itu langsung ditanggung perusahaan, sementara kalau di gross up itu dinaikkan dulu penghasilan karyawannya setara dengan beban pajaknya, sehingga nanti ujung-ujungnya karyawan tetap akan menerima take home pay secara penuh, yaitu sama-sama 10 juta. Tapi apa bedanya? Nanti ada konsekuensinya. Coba kita bahas sesuatu secara lebih rinci. Pada metode gross, ini metode yang normal. Kalau bisa saya bilang ini normal, karyawan akan berkurang nih kesejahteraannya. Kenapa? Karena terpotong oleh beban pajak tadi. Perusahaan diuntungkan di metode gross. Kenapa? Karena tidak menanggung beban tambahan selain gaji. Jadi kalau tadi ibaratnya perusahaan itu hanya bayar 10 juta loh. Jadi efek laporan laba rugi ya hanya minus 10 juta. Karena kenapa? Beban pajaknya ditanggung oleh karyawan. Nah, perusahaan di sini hanya sebagai pemotong. Nah, nanti perusahaan sebagai pemotong ini akan membayarkan 390.000 tadi ke bank persepsi atas nama karyawan itu sendiri. Otomatis laba bersih perusahaan akan lebih tinggi karena memang hanya bayar beban gaji karyawan. Tidak ada tambahan biaya lagi terkait pajak karyawan. Karena memang konsepnya pajak karyawan ya ditanggung karyawan. Perusahaan hanya sebagai pemotong, sebagai mediator. Nah, beban pajak perusahaan pun pada umumnya akan normal-normal saja ya sudah sesuai dengan pendapatan dan penghasilan yang terima. Dan dikurangi beban operasi normal ya. Jadi metode gross efeknya ya akan normal seperti yang ada di poin-poin layar kalian masing-masing. Dan di metode net, nah ini yang sering digunakan juga, kesejahteraan karyawan tentunya akan lebih baik karena akan menerima take home pay penuh. 10 juta tadi akan diterima penuh oleh karyawan. Tetapi ini yang jadi cost tambahan bagi perusahaan. Kenapa? Karena mengeluarkan biaya tambahan. Jadi perusahaan akan membayarkan 10 juta ke karyawan, ditransfer nih penuh 10 juta. Tapi perusahaan akan membayar lagi ke bank persepsi sebesar 390.000. Sehingga ada biaya tambahan lagi 390.000. Nah, jeleknya di metode net, tambahan biaya yang sebesar 360.000 tadi tidak dapat menjadi pengurang. Jadi walaupun secara fisik perusahaan bayarkan tuh 390.000 sebagai beban pajak tanggungan yang di beban pajak PPh 21 ditanggung perusahaan, apapun namanya, itu nanti saat koreksi fiskal itu akan
dikoreksi positif, sehingga nanti akan terhapus itu bebannya, walaupun perusahaan mengeluarkan beban pajak dan mentransfer itu secara benar nih. Nah, itu pengeluaran real, tetapi itu juga tidak akan menjadi pengurang. Nah, beban pajak perusahaan ujung-ujungnya menjadi kurang optimal karena ada pengeluaran tapi tidak dapat menjadi pengurang. Ini kan merugikan ya, sehingga beban pajaknya pasti akan lebih tinggi. Dari laba bersih juga akan lebih kecil karena ada biaya tambahan sebesar 360.000 tadi. Itu di metode net ya. Apakah metode net terlihat jadi buruk? Tidak juga ya. Karena metode net ini diunggulkan karena sederhana. Sederhana ya. Kalau dari prosesnya ya sudah, perusahaan membayarkan gaji ke karyawan 10 juta. Ya sudah ada beban pajaknya, ya sudah langsung tinggal kita bayarkan saja. Itu kan sederhana. Berbeda dengan metode gross up. Gross up tujuannya sama, yaitu kesejahteraan karyawan juga pasti akan lebih baik karena menerima take home pay lebih besar. Loyalitas pasti akan meningkat, mungkin kinerjanya juga akan meningkat karena beban pajak sama sekali tidak ditanggung oleh karyawan, baik itu metode gross up ataupun metode net tadi. Jadi sama tujuannya. Nah, tetapi perusahaan akan mengeluarkan biaya tambahan sama seperti net. Bedanya, tambahan biayanya akan lebih besar dari metode net. Kenapa kok lebih besar? Nanti kita akan ada perhitungannya ya di akhir sedikit. Intinya perusahaan akan mengeluarkan biaya tambahan karena perusahaan akan menunjang pajaknya nih. Pajak yang harusnya ditanggung karyawan, tapi akan ditunjang oleh perusahaan. Nah, walaupun besar beban pajak ini, walaupun beban pajaknya itu besar, maksudnya ya, ini dapat dijadikan pengurang, sifatnya deductible. Kenapa? Karena beban pajak yang ditunjang di metode gross up itu akan menambah penghasilan karyawan. Contoh kalau di slide yang pertama tadi kan ini penghasilan karyawan kan akan bertambah jadi 10.360.000-an. Ya, 10 juta. Ini kan menjadi penghasilan. Nah, kalau di konsep taxability, deductibility, nah setiap penghasilan itu kan bisa menjadi, setiap penghasilan yang taxable itu bisa menjadi beban yang sifatnya deductible bagi pemberi penghasilan. Otomatis ini nanti akan menjadi pengurang. Beda di metode net. Metode net tidak menambah penghasilan, otomatis tidak menjadi pengurang karena tidak match dengan konsep taxability, deductibility tadi. Nah, akibatnya apa? Beban pajak perusahaan bisa lebih kecil dibanding metode net. Nah, pasti lebih kecil. Kenapa? Karena tunjangannya itu bisa menjadi pengurang, sementara tanggungan di metode net tidak boleh jadi pengurang. Terakhir, laba perusahaan bisa saja lebih kecil karena biaya tambahan tersebut cukup besar. Nah, jadi laba perusahaan sama-sama bisa kecil. Kenapa? Karena tadi kan ada mengeluarkan biaya tambahan. Kalau di gross, di metode gross kan tidak ada biaya tambahan. Wah, laba bersih perusahaan itu bisa optimal. Tapi karena perusahaan mengeluarkan biaya tambahan yang sifatnya tunjangan, walaupun deductible, bisa saja. Makanya di sini bisa saja. Nanti implementasinya tergantung soal masing-masing. Bisa saja lebih kecil karena biaya tambahan tersebut cukup besar. Kan cukup besar dibanding metode net. Ya. Coba kita sedikit ke perhitungan. Nah, di sini sederhana. Gaji 8 juta, berarti setahun 8 kali 12, 66 juta. Dikurangi biaya jabatan nih, setahun 12 kali 5%, 8 juta juga. Penghasilan neto setahun, 91.200, ada PTKP, 54 juta, PKP-nya 3.200.000. Nah, berapa beban pajaknya? Nah, kita lihat di sini masih di bracket 5% ya. 5% kali, oh ini maaf, ada typo sedikit ya, saya ganti sebentar. Nah, oke, sudah 5% kali 3.700, 1.860, maka BPH berutang setahunnya 1.680. Kalau sebulan 155.000. Ini di metode gross. Sehingga karyawan akan menerima 8 juta, tapi dari 8 juta itu akan dipotong sebesar 155.000. Perusahaan hanya bayar berapa? Perusahaan hanya bayar yang diakui sebagai beban ya 8 juta per bulannya.
Karena 155.000 ini diambil dari 8 juta yang diterima oleh karyawan, sehingga tidak memiliki efek di laporan laba rugi perusahaan. Di metode net seperti apa dengan soal yang sama? Ya, hasilnya akan sama. Bedanya, di sini kan juga sama ya, 155.000. Bedanya 155.000 ini akan ditanggung oleh perusahaan. Jadi perusahaan mengeluarkan berapa? 8 juta untuk karyawan dan 155.000 untuk dibayarkan ke bank persepsi. Jadi perusahaan secara kotor akan menanggung beban di laporan laba ruginya itu 155.000. Dan sayangnya 155.000 ini tidak dapat menjadi pengurang. Nah, di metode gross up seperti apa? Nah, di metode gross up ini yang tadi saya bilang, kenapa perusahaan masih menggunakan metode net? Karena kalau dari penjelasan secara teori tadi kan sepertinya banyak disadvantages ya bagi perusahaan. Tapi net itu sederhana. Bahkan perhitungannya bisa saya bilang sama persis dengan gross. Karena bedanya memang hanya beda perlakuan, bukan beda perhitungan. Sementara di metode gross up itu perlu ada formula. Yang mana ini banyak ya. Saya sendiri jujur tidak hafal. Tetapi karena kita sebenarnya bukan karena kuliah online juga ya, saat kuliah reguler juga saya menyarankan dalam perhitungan gross up mahasiswa itu bisa menggunakan alternatif. Alternatifnya apa? Bisa menggunakan kalkulator PPH 2. Nah, jadi di sini kalkulator PPH saya menggunakan dari website Cortex ya. Di Cortex ini bisa tunjangan pajak yang sifatnya gross up ataupun non gross up. Kenapa di sini hanya ada gross apa? Kok non gross up? Kok bukan net ataupun gross? Ya karena net sama gross itu kan sama ya, perhitungannya itu sama. Makanya ini non gross up ini kalau mau pakai net ataupun gross, ya pakai yang ini, centangnya ini. Jadi tinggal pakai yang di sini. Kita lanjut lagi ke slide ya. Untuk kasus perhitungan yang sama, nah sebenarnya setelah dihitung tunjangan pajaknya itu adalah 162.000. Coba kita hitung deh di sini sederhananya. Kan gaji tadi kan sederhana ya, 8 juta. Tidak ada tunjangan lain-lain ataupun iuran pensiun. Nah, TK 0, maka di sini saya formulasikan langsung aja itu. Nah, di sini perusahaan kalau ingin menunjang pajak harus sebesar 162.000. Karena tunjangan ini harus sama dengan beban pajak yang dibayarkan. Nah, jadi di sini 162.000 ya, kita lihat. Kalau menggunakan perhitungan manual juga harusnya dapatnya 162.729, sama persis. Di sini kita lihat, lihat tunjangan pajak yang dikeluarkan perusahaan 162.000. Ini kalau kita hitung, penghasilan bruto menjadi seperti ini, dikurangi biaya jabatan juga, ini 5% kali 8162 ya, 408, penghasilan bersih setahun, dikurangi PTKP 54 juta, penghasilan pajak 39 juta, PPH 21-nya juga, sehingga PPH terutang sebulan sama persis dengan tunjangan pajak. Jadi di metode gross up, PPH terutang itu memang harus sama persis dengan tunjangan pajak. Nah, jadi kita lihat di sini, kalau kita ini kan inputnya sama ya, gaji 8 juta tanpa ada tunjangan atau keguguran apapun. Coba kita lihat di metode net dan gross, PPH terutang sebulan 155.000. Sementara di gross up 162.000. Kenapa? Karena biaya tambahan yang diberikan perusahaan itu memang di gross up itu diakui sebagai penghasilan. Otomatis penghasilannya tambah besar, pajak akan tambah besar. Nah, tetapi efek dari sisi karyawan tetap akan menerima 8 juta. Kenapa? Kasarnya begini, mereka akan terima sebenarnya 8.162.729 ini. Tetapi mereka akan membayarkan 162.729 juga. Nah, ini yang lebih jelas ya. Mereka akan dapat 8.162.000, tetapi akan ada potongan 162.000 sehingga take home-nya 8 juta. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau di metode net, perusahaan hanya mengeluarkan 155.000 sebagai biaya tambahan. 155.000. Sementara di metode gross up, ini yang saya bilang lebih tinggi. Perusahaan akan mengeluarkan biaya tambahan sebesar
162.000, lebih tinggi 12.000 ya. Masalah kecil atau besar itu nanti ya, karena ini kan masih hanya soal sederhana. Nah, jadi di metode gross up, biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan akan lebih tinggi. Tetapi 162.000 ini boleh menjadi pengurang dalam perhitungan PPh badan usaha. Nah, jadi memang kebanyakan buku perlu saya state bahwa seperti mengarahkan bahwa metode gross up ini merupakan metode yang terbaik. Kenapa? Karena penjelasan sederhananya begini, karena dari sisi karyawan akan menerima sampai penuh, dari sisi perusahaan juga akan mendapatkan manfaat pajak, karena ini sifatnya fleksibel. Tapi sebenarnya dari sisi perusahaan sendiri akan mengeluarkan biaya tambahan yang jauh lebih besar. Lepas ada manfaat pajak karena sifatnya fleksibel. Tapi itulah yang perlu dihitung. Apakah memang benar-benar manfaat pajaknya itu lebih besar dibandingkan pengeluaran yang perusahaan keluarkan ini. Karena pengeluarannya jauh lebih besar dibandingkan metode gross atau metode net. Nah, untuk itu mahasiswa harus paham, tidak bisa kita step lagi-lagi ya, baik di pertemuan minggu lalu juga kan saya tidak bilang CV yang terbaik, tidak. Mahasiswa harus mampu menganalisis sendiri, tergantung input-input di kasus-kasus yang secara spesifik itu kan memiliki angka-angka sendiri ya. Nah, itulah yang harus dianalisis. Jadi bisa saja misalnya kalau kita menganalisis kasus perusahaan A misalnya, ternyata metode gross terbaik. Di perusahaan B, metode gross up yang terbaik. Di metode C, di PT C ternyata metode net yang terbaik. Kenapa? Karena tiap perusahaan punya preferensi yang berbeda. Kalau misalnya begini, misalnya saya tanya, perusahaan A ini menginginkan laba bersih yang tinggi. Jadi metode apa yang digunakan? Wah, kalau menurut saya metode yang layak digunakan adalah metode gross. Kenapa? Karena itu prioritas perusahaan ya. Kan prioritas perusahaan beda-beda. Seperti yang saya bilang, pajak itu bukan satu-satunya prioritas utama dari sisi perusahaan. Misalnya perusahaan ingin laba yang besar, maka disarankan mungkin menggunakan metode gross. Sebelum adanya perhitungan ya. Kenapa? Karena di metode gross tidak ada pengeluaran biaya tambahan. Tapi ternyata di perusahaan X misalnya ingin mensejahterakan karyawannya misalnya. Bisa saja kita sarankan bisa menggunakan metode net dan metode gross up, terserah perusahaan mau yang mana. Jadi memang tergantung prioritas perusahaan masing-masing ya. Nah, kita sebagai calon konsultan mungkin atau calon manajer pajak hanya perlu untuk memahami konsep umum dari gross, net, dan gross up itu apa, sehingga kita bisa mengimplementasikan ke kasus-kasus yang lebih spesifik. Nah, di sini ada tambahan informasi karena kita bahas PPh 21, bahas gaji karyawan nih ibaratnya ya. Kadang ada kompensasi ke karyawan itu yang sifatnya natura dan kenikmatan. Apa itu natura dan kenikmatan? Natura dan kenikmatan konsepnya adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh karyawan bukan dalam bentuk uang. Kalau gaji kan selalu uang ya. Contohnya apa? Natura. Kupon misalnya kan bukan uang ya. Biasanya kan kadang perusahaan sering memberikan kupon nih di saat misalnya mau lebaran nih. Sementara itu beda ya natura dan kenikmatan. Kalau natura itu barang. Kalau natura itu barang, kalau kenikmatan itu fasilitas tidak berwujud fisik ya. Contohnya adalah apa? Penggunaan mobil, rumah, fasilitas pengobatan. Nah, itu adalah bentuk kenikmatan. Natura dan kenikmatan dari aspek pajak itu sama perlakuannya, yaitu adalah bukan objek pajak bagi penerimanya. Jadi misalnya saya karyawan, ternyata saya diberikan fasilitas untuk menggunakan rumah dinas. Nah ya, maaf ya, terganggu sedikit. Natura dan kenikmatan bukan objek pajak. Jadi misalnya tadi saya menerima rumah, itu tidak menambah penghasilan saya. Sehingga kos yang dikeluarkan perusahaan untuk menyediakan rumah tersebut tidak dapat menjadi pengurang bagi perusahaan atau bagi pemberi penghasilan. Sama halnya misalnya perusahaan mengeluarkan biaya untuk membeli beras yang dibagi-bagikan ke
karyawan misalnya. Nah, itu biaya beras itu tidak bisa menjadi pengurang karena sifatnya non tidak tipe. Dan beras tersebut tidak akan dikenai pajak juga bagi karyawan. Jadi karyawan menerima beras, bukan berarti itu karena itu bukan objek pajak atau penghasilan, maka itu tidak akan dikenai pajak. Beda dengan gaji tadi ya. Terima 10 juta, sepersekiannya itu akan dijadikan pajak. Kalau beras atau barang atau jual tidak seperti itu. Nah, ini penting juga untuk analisis tadi ya. Nah, saya sudah menyiapkan satu soal kombinasi antara metode tadi dengan natura, sehingga nanti ya soal ini jauh lebih menarik dari soal minggu lalu ya. Ya, nah jadi kelihatan ya kalau metode gross up gimana, kalau metode net gimana. Di sini udah kelihatan ya, yang seperti tadi saya jelaskan sekilas. Nah di sini ada perhitungannya tadi, metode gross ini plus disadvantage-nya ya, sama disadvantage-nya itu apa dengan metode gross dan metode net itu. Biarin aja, disadvantage-nya kita nggak masuk ke situ, cuman di sini kita masuk ke dalam perhitungannya. Jadi misalnya di sini ada PKP-nya 37, PPh 21-nya 35% ya. 5%, metode gross up ya. Dari 39, jadi dia PPh 21 terhutangnya sebentar, gross up. Oke, PPh 21 terhutangnya 155 sebulan, setahun 1860. Nah, kalau metode net berarti dia 5% dari ini. Sama juga, cuman ini 37.200. Jadi terhutangnya setahun 1860, sebulan 155. Jadi nanti terimanya 37.200, penghasilannya 37.200 dikurangi 1860 kalau net. Kalau ini berarti dengan metode gross up, dengan metode gross up berarti tadi ya, tuh. Tadi yang gross up. Nah, tunggu. 39 ya tadi ya. Kayaknya mundur ya. Sebentar. Coba. PKP-nya 3.200.000. Nah, berapa beban pajaknya? Nah, kalau kita lihat di sini masih di bracket 5% ya. 5% kali, ini maaf, ada typo sedikit ya. Oh ya, typo, oke. Nah, oke, sudah 5% kali 37.200, 1.860, maka PPh terutang setahunnya 1.680. Kalau sebulan 155.000. Ini di metode gross. Sehingga karyawan akan menerima 8 juta, tapi dari 8 juta itu akan dipotong sebesar 155. Iya. Perusahaan hanya bayar berapa? Perusahaan hanya bayar yang diakui sebagai beban ya, hanya 8 juta per bulannya. Karena 155.000 ini diambil dari 8 juta yang diterima oleh karyawan, sehingga tidak memiliki efek di laporan laba rugi perusahaan. Di metode net seperti apa dengan soal yang sama? Ya, hasilnya akan sama. Bedanya di sini kan juga sama ya, 155.000. Bedanya 155.000 ini akan ditanggung oleh perusahaan. Jadi perusahaan mengeluarkan berapa? 8 juta untuk karyawan dan 155.000 untuk dibayarkan ke bank persepsi. Jadi perusahaan secara kotor akan menanggung beban di laporan laba ruginya itu 155.000. Dan sayangnya 155.000 ini tidak dapat menjadi pengurang. Nah, di metode gross up seperti apa? Nah, di metode gross up ini yang tadi saya bilang, kenapa perusahaan masih angkanya 47.500.000 itu dari 50 juta kurangi 5% ya ini ya. Tambah 0 lah ini. Jadi penghasilan kena pajaknya batasannya ke 47.500 karena di close up ya. 50 juta kurangi 5%. Ini juga sama ya. Kurangi 15 kalau ini kan 5 10 ya. 5 10 ya, nih 10%. Kalau dari penjelasan secara teori tadi kan sebenarnya banyak disadvantages ya bagi perusahaan. Tapi net itu sederhana.
Bahkan perhitungannya bisa saya bilang sama persis dengan gross. Karena bedanya memang hanya beda perlakuan, bukan beda perhitungan. Sementara di metode gross up itu perlu ada formula yang mana ini banyak. Saya sendiri juga tidak hafal. Nah, tetapi karena kita sebenarnya bukan karena kuliah online juga ya, saat kuliah reguler juga saya menyarankan dalam perhitungan gross up mahasiswa itu bisa menggunakan alternatif. Alternatifnya apa? Bisa menggunakan kita bisa pakai kalkulator ini, PPH 21. kalkulator PPH 21 ya untuk ngitung gross up-nya. Jadi itu lebih gampang ketika kita ngitung pakai kalkulator PPH 21. Ya, sekarang lihat di bukunya halaman 574 ya. Di situ ada contoh. PT Pramita melakukan pembayaran gaji pegawai tetap bulan Januari sebesar 500 juta. Dari jumlah itu perusahaan memotong PPH pasal 21 sebesar 30 juta dan iuran pensiun sebesar 10 juta. Serta menanggung iuran pensiun karyawan sebesar 10 juta. Nah, PT Pramita kemudian melakukan setoran PPH pasal 21 masa Januari 2013 pada tanggal 10 Februari 2013. Berarti dia akan menjunal beban gaji 500 juta, iuran pensiun 10 juta, utang PPH 21 30 juta dikredit, dibuka bukunya halaman 575 ya. Lalu ada utang iuran pensiun. Itu bukan seharusnya 10 juta ya? Kenapa? Sebentar. Bentar. Yang iuran uang pensiun itu bukannya harusnya 10 juta ya? Nah, iuran pensiun 10 juta, ya betul. Suaranya seram amat ya, Bora. 10 juta. Maaf. Apa-apa. Dan kasnya jadi sisanya. Berarti itu sisanya kasnya berapa tuh? 510. Harusnya kasnya 470 ya. Kasnya 470. Bentar. Iya, Bu, 470. Ya, kasnya 470. Ya. Nah, lalu itu kan Januari. Januari kan dibayar di Februari. Berarti utang PPH 21 pada kas 30 juta. Utang iuran pensiun pada kas 10 juta. Ya. Nah, di PPH 21 masa Desember. Pada bulan Desember, data gaji yang dibayarkan PT Prima adalah seperti ini. Gaji, iuran pensiun dipotong, iuran pensiun ditanggung wajib pajak. Sesuai ketentuan, PT Pramita melakukan penghitungan ulang PPH terutang pegawai tahun 2013. Dari hasil penghitungan, diketahui PPH terutangnya 360, ya kan? Sementara PPH 21 yang telah dipotong sampai masa November 325. Jadi kalau setahun itu 360. Sementara yang sudah dipotong sampai November 325. Sehingga kekurangannya itu akan dipotong di bulan Desember. 360 dikurangi 35 ya. Nah, maka pemotongan di bulan Desember ya adalah beban gaji 550, beban iuran pensiunnya 15 juta, lalu utang PPH 21-nya jadi 35 ya. Utang iuran pensiunnya tetap 30 pada kas 500 ya. Jadi itu jumlah pembayaran gaji dan pemotongan PPH pasal 21. Pasal 21. Nah, jadi bulan Desember selisihnya. Bagaimana kalau misalnya PPH 21-nya ditanggung pemberi kerja? Ya, ditanggung pemberi kerja. Kalau ditanggung pemberi kerja, maka jurnalnya ini beban gaji 500, beban iuran pensiun tadi 10 pada contoh 1 ya, contoh 1. Oh ya 1A berarti ya. 10 juta iuran pensiun, lalu beban PPH pasal 21-nya 30 dan kreditnya hutang PPH 21, hutang iuran pensiun dan kas ya.
Jadi ini kalau PPh 21-nya ditanggung pemberi kerja. Nah, sekarang selanjutnya, Mahendra ini adalah penerima penghasilan menyelenggarakan pembukuan, ya. Mahendra adalah WPOP yang melakukan pekerjaan bebas sebagai konsultan pajak dan memilih menyelenggarakan pembukuan. Tanggal 15 Juni menerima honor konsultasi yang diberikan kepada PT Pramita sebesar 50 juta. PT Pramita memotong PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan. Maka jurnalnya adalah ke Mahendra ya, konsultan pajak. Beban jasa tenaga ahli 50 juta. Kreditnya berarti 50 juta kali 1250 ya. Bentar. 50 juta kali 2,5% ya. 2,5% itu dari 50 kali 5 ya, 2,5%. 50% kali 5%, 2,5%. 1.250.000. Jadi kasnya yang keluar 48.750. Itu adalah jurnal untuk PT Pramita. Ya, jurnal untuk PT Pramita. Bagaimana jurnalnya di buku Hendra? Maka dia akan menerima kas. Kasnya 48.750 dan PPh pasal 21 dibayar di muka 1.250.000, kreditnya pendapatan jasa. Ya, klop 50 juta. Nah, itu jurnalnya. Jadi itu yang atas itu beban jasa tenaga ahlinya, yang di PT Pramita bawahnya itu adalah yang di Mahendranya. Mahendranya, jurnal Mahendranya. Ibu, maaf Bu, tadi sampai 1J ini kenapa urutan iuran pensiunnya jadi 20 juta, Pak? Dia itu yang pakai soal nomor 1 dia. Oh, harusnya Soal 10 ya. itu kan tadi harusnya 10 juta. 10 ya. Jadi kalau dia pakai soal itu 10 bukan 20, benar-benar. Nanti kasnya dirubah juga ya. Baik, makasih Bu. Ya, itu karena harusnya 10 sesuai soalnya. Nah, jadi kalau dilihat sini PPh 21 ini paling banyak ya. Paling banyak variasinya. Paling banyak variasinya. Nah, coba nih, coba. Ya. Kita coba PPh 21. Kita coba PPh 21 ya. Saya tulis dulu soalnya. Bentar, so. Buku kalian itu lengkap. Jadi enak banget itu sebenarnya. Ibu, saya mau nanya dong, Bu. Yang tadi metode neto sama gross up Ibu jelasin, itu bukannya seharusnya yang neto itu tadi metode gross ya? Dia itu sebenarnya cuma gross sama net gitu doang. Gross up sama net, udah itu doang sebenarnya. Yang gross itu yang net tadi, yang dipotong. Kalau gross up itu yang di atasnya. Makanya tadi kan dia bilang, pemerintah tuh menyarankan sebenarnya gross aja. Kalau gross itu, di awal video kan ngomong, kalau gross itu jadi perusahaan tuh yang nanggung pajaknya, jadi kesejahteraan karyawan tuh nggak berkurang. Pemerintah itu menyarankan itu. Tapi pada prakteknya, kadang ada perusahaan yang merasa itu menjadi beban, gitu loh. Menjadi beban, kan saya sudah membayarkan penghasilannya, masa pajaknya saya juga tanggung. Nah, nanti untuk usaha saya bagaimana, untuk operasional. Makanya terus akhirnya lahirlah yang namanya gross up dan net. Jadi gross itu sendiri sebenarnya net, kalau lihat di videonya tadi. Tapi tadi beda Bu, kalau gross itu dia yang dipotong, berarti kan dapatnya yang dia bawa pulang 23.750, tapi kalau net itu yang dibawa pulang tetap yang 25 juta itu Bu. Bukan. Kalau gross up itu yang dipotong, kalau gross up itu berarti yang diterima yang sudah ininya, yang sudah angka setelah dipotong pajaknya. Jadi pajaknya intinya kalau gross up itu pajak ditanggung perusahaan. Kalau net pajak itu kita karyawan yang nanggung.
Nih, Fernando. Ya. Nah, ini soalnya. Jadi Fernando punya NPWP, diterima bekerja di PT Asia. Terus memperoleh gaji sebulan 18 juta. Status menikah, memiliki 2 orang anak, serta menanggung kedua orang tuanya yang sudah tidak bekerja lagi. Setelah 3 bulan, Fernando diterima sebagai pegawai tetap. Perusahaan mengikuti program Jam Sostek, di mana PT Asia membayar, ya. Di mana PT Asia membayar premi asuransi dan kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian masing-masing sebesar 150 dan 80.000 ya per bulan. Nah, PT Asia memberikan tunjangan transport 1 juta per bulan dan Fernando juga bayar uang pensiun 50.000 per bulan dan iuran THT sebesar 1% dari gaji sebulan, ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Perhitungannya untuk PPh 21-nya. Berarti gaji sebulan ya. Kita hitung sampai ke jurnalnya. Bentar. Di sini. Gaji sebulan. Oh,
kita hitung kondisinya sebelum itu ya, sebelum apa? Ya, 3 bulan pertama ya. Coba kita hitung dulu. Dia dapat semua fasilitas itu setelah 3 bulan ya. Waktu pertama kan nggak ada fasilitas apa-apa. Cuman gaji aja. Bentar, saya coba hitung muat nggak sampai penghasilannya. Nah, berarti sebulannya Rp1.300.000
333. Oh ya. Bener nggak sih? Eh. Nah, agak-agak keriting ya angkanya. Ya udahlah. Nah, itu kan awal ya 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan dia dapat fasilitasnya, ada jam sostek, apa tunjangan segala macam ya. Mungkin soalnya kalau mau difoto, foto dulu aja nggak apa-apa. Sudah Bu, sudah saya kirim ke grup. Ya. Oke. Terus dia mulai dapat premi ya. Hmm. Dia kan bayar iuran pensiun. Sama THT ya Bu? Ya, THT. Yang dibayar oleh si siapa? Fernando. Oke, baik. Fernando ya tadi ya, Fernando. Iya Bu. Gini dulu deh. Nah. Kan sebulan ya. Silakan kalian isi-isi dulu ya. Ini format aja yang saya kasih. Baru dikurangi.
Penghasilan kena pajak dulu. Baru hitung PPh. Kan dia punya NPWP ya. Oke, silakan diisi dulu. Ininya berapa? Satu dulu. Ya, dia 961. Oh, berarti kan maksimal yang diperkenalkan hanya 500 ya. Bentar, saya tulis ini. Hanya 500 ya. Maksimal ya. Oke. Iuran pensiun kocak 50. PHT 1% dari gaji, berarti 180.000. ya. Setahunnya berarti enggak. Tunggu. Yang kemarin 3 bulan pertama dia dapat tunjangan, sisanya kan belum ya. Berarti setahunnya ini adalah sini, saya tulisin caranya.
Yang 3 bulan pertama ini kan 18 juta ya. Iya, Bu. Kali 3 bulan pertama. Kali 3 bulan. Nah, tambah April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 ya? Ya, 9. Nah, itu. Ibu, berarti yang 3 bulan pertama itu ikut dalam perhitungan ini lagi ya, Bu? Ya, untuk setahun, karena setahunnya. Kan ini kita mulai April kan hitungnya, yang ini. Iya, Bu. Nah, ya. Bulat ya, 00-nya utuh ya, penghasilan kena pajaknya. Baru PPh pasal 21-nya. Nah, hitung dulu berapa ininya. Hati-hati ya, PKP ini harus 3 digit di belakang. Lima % kali 50. Saya sambil ngitung kalkulator ya. 500. Benar ya? Kita jumlahkan. Ini yang tahun ya. 17.275. Berarti sebulannya setelah April ini ya, berarti
14 ya. Jadi udah selesai nyatet sampai sini nggak? Udah selesai belum? Sudah, Bu. Udah. Yang lain? Bentar. Jadi uang ini yang dibawa pulang ya. Berarti take home pay-nya. Dicatat dulu ya. Bu, ini buat yang April sampai Desember kan, Bu, take home pay-nya? Soalnya kan udah mulai dapat tunjangan ya. Iya, Bu.